杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Melihat ketertarikan Jin Lenseng yang tampak pada Yang Ke, semua orang tahu situasinya telah berubah. Seketika, semua orang secara halus mengubah posisi mereka, mengaburkan sosok Yang Ke. Namun Jin Lenseng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tidak hanya ada satu penguasa bintang, ada 2. Sungguh Tuhan memberkati saya. Dalam lorong cahaya bintang ini, para penguasa bintang dapat dibedakan dengan jelas dari yang lain. Mudah dikenali dari kecepatan mereka menyerap cahaya bintang di sekitarnya. Sebelumnya, perhatian Jin Lenseng tertuju pada Ai-Oh, dan ia tidak menyadari kehadiran Yang Ke. Baru kemudian ia menyadari Yang Ke bersembunyi di belakang, dan kecepatan penyerapan cahaya bintang Yang Ke 10 kali lebih kuat daripada Ai-Oh. Yang membuatnya semakin tak percaya adalah bahwa pihak lain itu sebenarnya adalah seorang seniman bela diri Raja Kekosongan tingkat kedua. Jadi bagaimana mungkin ia tidak gembira? Setelah menunggu di sini selama 5 tahun, ia hanya berniat membawa hadiah untuk sekte mata air kuning. Tetapi sekarang surga telah mengirimkan 2 hadiah besar ke hadapannya. Jadi mata Jin Lenseng langsung berubah serakah. Teman ini, wajah Ai-Oh menjadi dingin dan ia melangkah di depan kelompok itu, menatap Jin Lenseng dengan seksama. Teman? Jin Lenseng melirik Ai-Oh, tampaknya tidak menganggapnya serius sama sekali dan berjalan selangkah demi selangkah ke dalam selubung perisai mata air kuning. Perlahan dan sengaja bertanya, "Siapa teman Anda? Apa maksud Anda?" Wajah Ai-Oh menggelap. Ia tak percaya sikap pemimpin itu yang begitu berbeda dari 2 orang lainnya. Lagi pula mereka baru saja berbincang akrab beberapa saat sebelumnya. Bagaimana mungkin pihak lain tiba-tiba berubah sikap? Tak ada yang bisa dibanggakan. Jin Lenseng tiba di tepi penghalang perisai mata air kuning. Tatapannya dingin menatap kejauhan dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Jika kalian semut tak mau mati, bukanlah lautan kesadaran kalian, dan biarkan saya menanamkan jejak jiwa pada kalian. Tergantung suasana hati saya mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Apa? Semut? Sombong. Anda pikir Anda bisa memperbudak kami? Anda menggelikan. Ai-Oh dan yang lainnya langsung dipenuhi amarah yang membara. Selain Yang Ke, siapa di antara mereka berenam yang bukan penguasa wilayah bintang? Siapa di antara mereka yang bukan penguasa tertinggi yang menguasai seluruh wilayah bintang? Mereka selalu berdiri di puncak, memandang rendah rakyat jelata. Kapan mereka pernah dipandang rendah seperti itu? Dan mereka sudah lama sekali tidak mendengar kata semut. Yang lebih tidak dapat mereka terima adalah Jin Lenseng benar-benar ingin mereka membuka lautan kesadaran mereka dan menanamkan jejak jiwa pada mereka. Jika itu benar terjadi, mereka harus mematuhi perintah Jin Lenseng seumur hidup, karena hidup mereka akan dikendalikan olehnya. Diperlakukan dengan tidak hormat seperti itu akan membuat marah, bahkan orang yang paling sabar seperti Ai-Oh dan yang lainnya. Pada saat ini, wajah Yang Ke juga langsung muram, menyadari bahwa ini bukan masalah kecil. Meskipun lawannya hanya berada di alam Raja Kekosongan tingkat ketiga, keberanian mereka mengabaikan mereka jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Namun Yang Ke tidak begitu mengerti apa arti ketergantungan itu. Hanya pertarungan sungguhan yang akan mengungkapkan jawabannya. Anda sangat marah. Menghadapi kemarahan Ai-Oh dan yang lainnya, Jin Lenseng secara mengejutkan tetap tenang, kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Semut tidak punya hak untuk marah. Anda harus mengerti bahwa membiarkan saya menanamkan jejak jiwa pada Anda adalah suatu kehormatan bukan aib. Sialan. Ciyue mengumpat.
Jika Anda merasa terhormat, mengapa Anda tidak membuka lautan kesadaran Anda dan membiarkan Anda menanamkan jejak jiwa Anda padanya? Tatapan Yin Lenseng berubah dingin dan ia melangkah maju lagi. Ia akhirnya muncul di luar penghalang pelindung mata air kuning. Dalam sekejap, aura mengerikan meletus dari tubuhnya, menekan semua orang seperti gunung. Aura ini muncul begitu tiba-tiba sehingga ekspresi semua orang berubah drastis. Kemudian Yin Lenseng mengangkat jarinya, sebuah titik cahaya berkelebat di ujungnya, dan mengarahkannya ke lokasi Ciyue. Dan dengan lembut berkata, "Penjara dunia bawah, jari tombak." Dengan suara mendesing, sebuah serangan yang terbentuk dari energi murni menembus penghalang ruang dan langsung mendarat di atas Ciyue. Merasakan kekuatan penghancur dan mengerikan yang terkandung dalam serangan ini, wajah cantik Ciyue berubah drastis. Ia membentuk segel tangan dan hantu laba-laba raksasa berwarna putih keperakan tiba-tiba muncul di belakangnya. Laba-laba itu memamerkan taring dan cakarnya, tampak ganas dan mengancam. Ia tampak sangat kuat dan di dahinya terdapat tanda putih bersih berbentuk bulan sabit yang tampak memancarkan cahaya redup, seolah-olah memiliki kekuatan murni cahaya bulan, dan itu adalah laba-laba iblis bulan surgawi. Ciyue sendiri adalah keturunan laba-laba iblis bulan surgawi yang kuno dan eksotis. Darahnya mengalir di nadinya. Karena alasan inilah ia mengangkat Sang King Luo sebagai putri angkatnya, menghujaninya dengan perawatan dan pelindungan. Ciyue adalah seorang ahli tingkat Raja Iblis. Teknik rahasia yang dilepaskan oleh iblis sekaliber ini menggunakan kekuatan garis keturunannya tentu saja luar biasa. Pada saat ini, bayangan laba-laba iblis bulan surgawi membuka rahangnya. Kemudian awan energi putih menyembur dari mulutnya, seketika berubah menjadi jaring laba-laba. Tampak sangat kuat dan tak terpatahkan. Kemudian jaring itu menghalangi jalan Ciyue. "Oh, keturunan spesies kuno." Yin Lenseng tampak agak terkejut dengan pemandangan dadapannya, tetapi ekspresinya tetap tenang. "Lumayan, tapi kalau hanya itu, mati saja." Begitu dia selesai berbicara, tombak jari itu berbenturan dengan jari laba-laba. Dengan bunyi retakan pelan, jaring laba-laba yang tampak kokoh itu sama sekali tak mampu menahan serangan tombak jari itu. Dan sebuah lubang besar pun robek di dalamnya. Melihat ini, wajah Ciyue pucat. Menyadari bahwa perbedaan kekuatan tempur mereka terlalu besar, dan serangan lawan benar-benar di luar kemampuannya untuk menahannya. Mengubah alam semesta. Sebuah teriakan pelan tiba-tiba terdengar dan Wudo mengeluarkan tangannya meraih ke dalam kehampaan, seolah menghunus pedang panjang berkilauan dari kehampaan. Kekuatan terkondensasi pada pedang panjang itu terkumpul dan berputar-putar dalam pusaran. Kemudian Wudo mengayunkan pedang panjang itu menebas ke depan. 10.000 jiwa melahap langit. Leluhur hantu terkekeh. Panji 10.000 jiwa berubah menjadi tirai hitam yang menutupi hamparan langit dan bumi yang luas ini. Ratapan dan lolongan hantu yang tak berujung terpancar dari panji tersebut. Dan wajah-wajah manusia yang terdistorsi sama-sama terlihat menggeliat dan meronta-ronta di atasnya, sehingga pemandangan yang sungguh mengerikan. Roda emas matahari agung. Kucang Yun menyerang. Tinju penghancur tubuh penguasa. Ai-O juga menyerang. Pada saat itu kelima ahli Raja Kekosongan tingkat ketiga melepaskan kekuatan penuh mereka. Masing-masing melepaskan teknik rahasia mereka. Dalam sekejap kekuatan dahsyat melonjak ke depan, menangkis serangan tombak jari Yin Lenseng. Di bawah suara gemuruh, alam semesta bergetar dan kekuatan tak terbatas memercik melalui kehampaan. Suara keras tiba-tiba bergema dan Ai-O dan yang lainnya semua bergidik, tanpa sadar mundur beberapa langkah. Karena meskipun tombak jari itu terblokir, tapi teknik rahasia mereka lenyap tanpa jejak. Sehingga ekspresi semua orang sangat muram. Karena bahkan dengan kekuatan gabungan 5 orang, mereka hanya berhasil menangkis serangan ringan dari lawan. Jika lawan mengerahkan seluruh kekuatannya mengerikan apa yang akan dimilikinya. Jadi kerumunan itu sungguh tak terbayangkan. Mereka belum pernah merasa selemah ini sebelumnya.
Bahkan melawan lawan manapun yang kekuatannya setara, mereka mampu mengerahkan semangat juang yang membara, bertekad untuk mencabik-cabik daging lawan mereka, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Namun menghadapi Jin Lenseng, mereka merasa seolah-olah menghadapi gunung yang tak tertaklukkan. Hanya mampu memandang dengan takjub, namun tak mampu melihat puncaknya. Yang bisa mereka lihat hanyalah kabut dan awan yang mengepul. Ai-Oh dan yang lainnya adalah sosok-sosok yang mengguncang dunia. Pikiran mereka tak tertandingi oleh orang biasa. Namun di hadapan kekuatan Jin Lenseng yang luar biasa, yang bagaikan jurang, kekuatan mereka yang dulu dibanggakan tiba-tiba menjadi seperti kunang-kunang. Sama sekali tidak berarti. Setelah serangan itu, tak satu pun dari mereka berani bergerak gegabah. Wajah semua orang sangat serius saat mereka memperhatikan Jin Lenseng dengan waspada. Takut ia akan menyerang lagi. Menarik. Jin Lenseng tersenyum tenang. Namun, dengan kekuatan Anda saat ini masih terlalu dini untuk melawan saya. Dan saya memberi Anda satu peringatan terakhir. Jika Anda tidak ingin mati, lepaskan pertahanan lautan kesabaran Anda. Jangan coba-coba. Bunuh saja kami. Saya tidak punya bakat menjadi budak. Meskipun Ai-Oh dan yang lainnya merasa ada yang tidak beres, mereka tetap menjawab dengan tegas. Baiklah, karena Anda begitu ingin mati, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Tatapan Jin Lenseng berubah dingin, dan dengan sekejap ia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berdiri di depan Ku Changyun. Ia meluruskan tangan dan dengan berani menamparnya ke arah Ku Changyun. Di dalam telapak tangan itu sebuah kekuatan dahsyat seakan berputar, membuat bahkan seorang petarung sekuat Ku Changyun tak mampu melawan. Ia mati-matian berusaha melepaskan kekuatan batinnya, tetapi sia-sia. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat telapak tangan itu menghantam. Hidupku berakhir. Pikiran ini melintas cepat di benak Ku Changyun. Sesaat kemudian sesosok tiba-tiba muncul di depannya, memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Pemimpin aliansiku, mundur! Suara Yang Ke terdengar di telinga Ku Changyun. Saat kata-kata itu terucap, Ku Changyun sangat gembira mendapati bahwa kekuatan yang menahannya tiba-tiba mengendur. Jadi dia tak berani menunda. Dengan putus asa menyalurkan kekuatannya untuk melarikan diri dari tempatnya. Pada saat ini, Yang Ke tiba-tiba melancarkan pukulan tinjunya diselimuti oleh ki pedang 5 elemen yang tak terhancurkan. Kelima elemen saling menahan dan menghasilkan berputar tanpa henti. Luar. Tinju dan telapak tangan beradu, menimbulkan suara memekakkan telinga. Yang Ke mengerang ketika cahaya warna-warni di tinjunya pecah berkeping-keping, membuatnya terlempar mundur seperti boneka kain. Jin Lenseng di sisi lain terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhasil berdiri tegak. Adegan itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang tercengang. Saat mereka tersadar, Yang Ke telah terpental. Nasibnya tak diketahui. Yang Kai! Ekspresi Ai-Oh, Ji Yue, dan yang lainnya berubah drastis. Dan mereka bergegas menuju tempat kejadian untuk menyelidiki. Ku Changyun dan leluhur hantu Wudo yang nyaris lolos dari maut berdiri di depan Jin Lenseng, mengawasinya dengan waspada, takut ia akan menyerang lagi dan membunuh mereka semua. Orang ini, Liu Qianjun yang berdiri di dalam penghalang mata air kuning, menyipitkan mata indahnya, menatap dengan tajuk ke arah Yang Ke yang terlempar. Wajahnya yang halus dipenuhi rasa tak percaya saat ia berbisik. Dia benar-benar menangkis serangan kakak senior Jin. Tak hanya itu, ia bahkan memaksa kakak senior Jin mundur beberapa langkah. Meskipun nasibnya sendiri saat ini belum diketahui, seorang seniman bela diri Raja Kekosongan bisa mencapai level ini sungguh sudah cukup mencengangkan. Terutama karena orang itu adalah seorang kultivator Raja Kekosongan tingkat kedua. Di samping Liu Qianjun, mulut Feng De menganga, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu betul betapa kuatnya Jin Lenseng saat ini. Ketika Jin Lenseng menyerangnya sebelumnya, dia tidak punya keberanian untuk melawan dan nyawanya sudah di tangannya. Tetapi pemuda dari wilayah bintang yang tidak dikenal ini benar-benar bisa melakukan ini, yang benar-benar membuat Feng De tidak percaya. Seharusnya dia sudah mati kan?
Feng De berpikir dalam hati, tetapi bahkan jika dia sudah mati, dia masih bisa bangga. Lagi pula dia telah menghadapi Yin Lenseng secara langsung dengan kultivasi rasa kekosongan tingkat keduanya. Sebelum pikirannya sempat selesai, batuk hebat meletus dari sisi lain. Tidak mati? Seru Feng De kaget. Wajahnya berkerut tak percaya, seolah-olah dia ingin memuncungkil matanya dan memeriksa Yang Ke dengan seksama. Liu Qianjun juga mengeluarkan suara terkejut pelan, menutupi mulutnya dengan tangan kecilnya. Di sisi lain, Yang Ke berjuang untuk berdiri, melambaikan tangan ke arah Ai-O dan Ci Yue yang terbang ke arahnya. Wajahnya sepucat kertas dan dadanya energi dan darah bergejolak. Dan Yang Ke tak kuasa menahan diri dan memutahkan seteguk darah keemasan. Mengesankan. Yang Ke menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menegakkan tubuhnya dan menyipitkan mata ke arah Yin Lenseng. Sejak Yin Lenseng dipaksa mundur beberapa langkah oleh Yang Ke, ia berdiri di sana dengan ekspresi aneh. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengejar, melainkan merutkan kening. Tampak berpikir keras dan mempertanyakan sesuatu. Mendengar kata-kata Yang Ke, Yin Lenseng akhirnya tersadar. Melirik Yang Ke dengan acuh tak acuh, lalu mengangguk berkata, Anda juga cukup hebat. Saya salah menilai Anda. Ternyata Anda yang terkuat di antara kelompok ini. Yang Ke terkekeh arogan, meludahkan seteguk darah ke samping dan meliriknya, lalu berkata, Saya tidak berani mengatakan itu. Saya hanya mengkonversi sedikit lebih banyak kekuatan daripada mereka. Bukankah Anda juga sama? Saya khawatir semua kekuatan di tubuh Anda sudah dikonversikan. Mata Yin Lenseng menyipit, lalu ia bertepuk tangan dan berkata, Mata Anda tajam sekali. Yang Ke menyeringai lalu berkata, Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin Anda, sesama Raja Kekosongan tingkat ketiga, bertarung 5 lawan 1? Bukannya mereka tidak cukup kuat, hanya saja waktunya tidak cukup. Mendengar kata-kata Yang Ke, Ai-O dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Sebelumnya, mereka telah merasakan manfaat dan meningkatkan kekuatan tempur yang dihasilkan dari konversi kekuatan internal mereka. Tetapi karena waktunya singkat, perbedaan di antara mereka tidak terlalu kentara. Bahkan sebelum mereka sempat beradaptasi dengan kekuatan baru di dalam tubuh mereka, mereka tiba-tiba bertemu seseorang seperti Yin Lenseng, membuat Ai-O dan yang lainnya meragukan kekuatan mereka sendiri. Setelah penjelasan Yang Ke, mereka menyadari bahwa penyebab situasi ini bukanlah kesalahan mereka, melainkan kesalahan Yin Lenseng. Karena kekuatannya telah sepenuhnya dikonversi. Bahkan jika mereka berada di tingkat kultivasi yang sama, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka? Rasanya seperti dua seniman bela diri dengan kekuatan yang setara. Satu menghunus pedang kayu, yang lainnya senjata dewa. Yang terakhir tentu saja memiliki keunggulan mutlak. Saya penasaran, sudah berapa lama kalian di sini? Yang Ke dengan halus menyelidiki informasi. Tidak lama, hanya 5 tahun. Yin Lenseng, meskipun menyadari niat Yang Ke tidak menyembunyikan apapun. 5 tahun, sepertinya Anda juga seorang penguasa bintang. Yang Ke merenung. Pemikiran Anda memang tajam. Kata Yin Lenseng berbinar saat ia menatap Yang Ke dengan kagum. Saya mengagumi Anda, tunduklah pada saya dan saya akan memberi Anda keuntungan tak terbatas. Bahkan mengampuni teman-teman Anda. Yang Ke tertawa. Jika saya tunduk pada Anda akan memberi saya keuntungan apapun yang saya minta. Yin Lenseng mengangkat dagunya dengan arogan. Asalkan saya memilikinya. Dan bagaimana dengan hidup Anda? Yang Ke menyeringnya mengancam. Yin Lenseng perlahan menggelengkan kepalanya. Anda mencari kematian. Meskipun Anda pikir Anda bahkan tidak tahu apa nama kekuatan baru ini. Bagaimana Anda bisa melawan saya? Lagi pula izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya baru menggunakan 30% kekuatan saya tadi. Mendengar ini ekspresi semua orang berubah drastis. 30% saja sudah cukup untuk membuat semua orang tak berdaya. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, maka mereka tidak akan berakhir dengan baik. Matilah dengan keputusasaan. Saya suka melihat ekspresi kalian. Yin Lenseng tertawa, melangkah maju dan tiba-tiba muncul di hadapanku Chang Yun dan Wudo. Penjara dunia bawah, bunga pemurni 7 neraka.
seru Yin Lengseng sambil tangannya membentuk segel, melepaskan energi sumber murni. Dengan sekali dorongan, sekuntum bunga yang sangat memikat tiba-tiba muncul, menyerbu ke arah Ku Changyun dan Wudo, dan yang lainnya. Stabilkan dunia. Ekspresi Wudo berubah drastis. Ia memutar pedang panjangnya, bilanya memancarkan cahaya, menuangkan seluruh kekuatan hidupnya di dalamnya, dan menebas ke depan. Pedang matahari terangi segala arah. Tubuh Ku Changyun juga bersinar dengan cahaya merah darah. Ia menggigit lidahnya, membakar esensi darahnya, dan meludahkannya ke pedang panjangnya, yang melesat maju seperti pelangi yang menembus matahari. Keduanya bergabung untuk menangkis serangan mematikan Yin Lengseng. Di hadapan saya, kalian semua semut. Apa hak kalian untuk melawan? Tatapan Yin Lengseng berubah dingin dan ia mengarahkan jari-jarinya bagaikan pedang ke arah kedua pria itu. Dengan dua suara pelan, energi suci pelindung Wudo dan Ku Changyun langsung tertembus, membuat mereka berlumuran darah dan tak kuasa menahan tariakan. Yin Lengseng mengayunkan tangannya seolah-olah sedang menepis lalat, membuat keduanya terpental. Di udara mereka berdarah deras, tulang-tulang mereka terkilir. Bunuh mereka! Yin Lengseng mendengus dingin terus melangkah maju tanpa tergesa-gesa. Mendengar perintahnya, Feng De dan Liu Qianjun yang tersembunyi di perisai mata air kuning tak punya pilihan selain keluar. Feng De langsung menyerbu Ku Changyun, wajahnya dipenuhi kekejaman, siap membunuhnya. Jelas dia tak berani menentang perintah Yin Lengseng. Di sisi lain, Li Qianjun menghampiri Wudo dan berkata dengan suara rendah, "Permisi." Sambil berbicara, tangannya yang halus menghantam Wudo. Gerakannya kejam, namun tanpa niat membunuh. Jika tidak terpaksa, ia tidak akan mau membunuh orang yang bersalah sembarangan. Lagi pula reputasinya di wilayah bintang gurun besar cukup baik. Sayangnya ia sekarang berada di bawah atap orang lain dan terpaksa menundukkan kepala. Sebuah tirai hitam tiba-tiba muncul menyelimuti Wudo dan Ku Changyun yang terluka, dan mereka langsung berteleportasi ke kejauhan. Setelah tirai itu menghilang, sosok leluhur hantu pun terungkap. Ia diselimuti kabut hitam hanya dengan dua matanya yang berkedap-kedip, seperti kilatan cahaya. Berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. "Kalian berdua baik-baik saja?" tanya leluhur hantu dengan suara rendah. "Kita tidak akan mati," jawab Wudo. "Ini masalah besar," kata leluhur hantu sangat frustasi. "Saya baru saja mendengar orang itu bilang mereka sudah di sini selama 5 tahun. Itu berarti mereka menghabiskan 5 tahun mengubah kekuatan di dalam tubuh mereka, membuat mereka jauh lebih kuat dari kita. Terus kenapa? Bahkan jika mereka mati, kita tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja." Wajah Ku Changyun tampak garang saat ia menatap Feng De dan Liu Qianjun yang mendekat. Di sisi lain, Yang Ke yang sedang mengatur nafas melihat bahaya yang dihadapi leluhur hantu dan yang lainnya, lalu berbisik, "Kalian berdua, serahkan urusan ini pada saya. Kalian bantu mereka." Ai-Oh dan Chi Yue terkejut dan menggelengkan kepala tanpa ragu. Mereka juga menyadari bahwa kekuatan Yin Lengseng jauh lebih unggul daripada semua orang yang hadir. Dan Yang Ke bukanlah tandingannya. Jika membiarkan Yang Ke bertarung 1 lawan 1, kemungkinan besar akan membawa bencana, dan mereka tidak tega meninggalkannya. "Kita akan melawannya bersama Anda," kata Ai-Oh dengan suara berat. "Benar, dengan kita bertiga bersatu, kita mungkin punya kesempatan untuk mengalahkannya." Chi Yue mengangguk, namun Yang Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda terlalu sederhana. Kekuatan baru itu sangat kuat. Jika saya tidak bisa mengalahkannya, bahkan jika kita semua pergi bersama, itu tidak akan membantu. Tapi 2 orang di pihak leluhur hantu masih punya kesempatan untuk melawan. Jadi Anda harus bergabung dengannya, dan jika Anda menemukan celah, kaburlah dari sini." "Lalu bagaimana dengan Anda?" tanya Ai-Oh terkejut. "Saya akan mencari cara untuk pergi. Jangan lupa, kabur adalah keahlian saya." Yang Ke tersenyum percaya diri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Mendengarnya mengatakan ini, Ai-Oh dan Chi Yue bertukar pandang sebelum mengangguk. Kemudian Ai-Oh berkata dengan suara berat, "Nak, jangan mati." "Hati-hati."
Ciyue juga memperingatkan sebelum dia dan Ai-Oh melesat pergi bergabung dan Leluhur Hantu dan yang lainnya. Yin Lenseng memperhatikan semua ini tetapi tidak berusaha menghentikan mereka. Sepertinya dia yakin bahwa bahkan jika kelima orang itu diizinkan untuk bersatu kembali, itu tidak akan menjadi masalah. Kekuatan Feng De dan Liu Qianyun sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka. Mau bertarung 1 lawan 1 dengan saya? Apa Anda tidak terlalu sombong? Yin Lenseng menatap Yang Ke dengan santai, kemudian mengejeknya. Tapi Yang Ke terkekeh dan berkata dengan tenang. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan konflik daripada menciptakannya. Kita semua mengincar batas bintang. Tidak perlu bertarung di sini kan? Lagi pula kita tidak punya dendam masa lalu atau konflik saat ini. Kita bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Mengapa Anda melakukan ini? Apakah Anda takut? Yin Lenseng menatap Yang Ke dengan sinis. Yang Ke tersenyum tanpa berkata sepatah kata pun. Sebenarnya memberitahu Anda tidak akan menyakitkan, kata Yin Lenseng. Saya bermaksud melucuti kekuatan asa bintang dari tubuh kalian dan mempersembahkannya sebagai hadiah kepada sekte mata air kuning di batas bintang. Jadi hidup atau mati kalian tidak ada bedanya bagi saya. Jika Anda takut, tunduklah pada saya dan saya mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Melucuti kekuatan asal bintang? Ekspresi Yang Ke sedikit berubah. Jadi itu tujuan Anda? Tepat. Setelah menunggu di sini selama 5 tahun, akhirnya saya menemukan Anda. Katakan pada saya, bukankah keberuntungan Anda buruk? Yang Ke tertawa terbahak-bahak. Memang buruk, tapi keberuntungan Anda juga tidak sebaik itu. Anda masih belum menyerah. Wajah Yin Lenseng berubah dingin. Bagaimana saya bisa menyerah sebelum kita bertarung? Ekspresi Yang Ke berubah garang. Sosoknya berkedip dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul di depan Yin Lenseng, membuka tangannya yang besar dan menekankannya ke bawah. Berteriak. Teknik rahasia kekosongan. Buang! Lingkaran kekuatan hitam pekat berputar di tangan besar itu. Berputar seperti pusaran. Tiba-tiba mengembang. Seperti mulut binatang buas yang menggigit Yin Lenseng. Tanpa sepatah kata pun, Yang Ke menyerang lebih dulu. Ini! Mata Yin Lenseng menyipit saat ia merasakan kekuatan anak yang terkandung dalam pusaran hitam itu. Ekspresinya berubah serius untuk pertama kalinya dan ia menunjuk ke depan. Melepaskan semburan energi yang kuat. Ia meraung. Hancurkan! Dengan ledakan yang mengakakkan telinga, teknik rahasia Yang Ke langsung hancur. Tubuhnya sedikit bergoyang, namun ia tidak menyerah. Tangannya bergerak seperti kupu-kupu dan sebuah suara berat terdengar. Teknik rahasia kekosongan pedang bulan. Satu demi satu serangan hitam legam seperti pedang muncul melesat liar ke arah Yin Lenseng. Ini benar-benar teknik rahasia spesial. Wajah Yin Lenseng berguncang. Menatap segala sesuatunya di hadapannya dengan tak percaya. Dia telah menduga sesuatu ketika Yang Ke menggunakan teknik rahasia pengasingan sebelumnya, tetapi ia tidak sepenuhnya yakin. Sekarang, melihat kekuatan spesial yang terkandung dalam bila-bila bulan yang tak terhitung jumlahnya ini, ia langsung tahu bahwa Yang Ke adalah seorang ahli kekuatan spesial, dan bukan hanya sedikit. Dia mampu memanipulasi kekuatan spesial hingga sejauh ini. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki penguasaan kekuatan spesial yang mendalam, setidaknya di tingkat Grandmaster. Memikirkan hal ini, kilatan kecemburuan yang tak terkendali muncul di mata Yin Lenseng. Alasannya sederhana, kekuatan spesial terlalu esoteris dan sulit dikuasai. Namun sepanjang sejarah, setiap seniman bela diri yang telah menguasainya telah mencapai kesuksesan besar. Yin Lenseng adalah orang yang terkuat di wilayah bintang gurun besar dan mendominasinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah maju ke tingkat ketiga alam Raja Kekosongan, ia juga mencoba mempelajari kekuatan esoteris ini. Tetapi ia tidak pernah mampu memahami esensinya dan akhirnya harus menyerah. Namun sekarang dia telah menyaksikan pertunjukan kekuatan spesial yang luar biasa di tangan seorang seniman bela diri Raja Kekosongan tingkat kedua. Jadi hal ini mengejutkan dan membuatnya marah. Mengapa orang lain bisa menggunakan kekuatan seperti itu dengan begitu terampil yang tak dapat ia kendalikan?
Apakah saya lebih rendah darinya? Begitu pikiran ini muncul, mata Jin Lenseng tiba-tiba memerah dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari sekujur tubuhnya. Memangnya kenapa kalau itu kekuatan spesial? Di hadapan kekuatan absolut, Anda hanya bisa gemetar dan bersujud di kaki saya. Jin Lenseng meraung, mengelurkan tangannya. Perisai mata air kuning yang berada di kejauhan seolah dipanggil. Berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah tubuhnya, menyelimutinya. Meskipun pedang bulan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu perisai mata air kuning, tetapi gagal menembusnya, hanya menimbulkan riak di permukaannya sebelum menghilang. Melihat itu, ekspresi Yang Ke sedikit berubah, langsung menyadari bahwa level harta pertahanan ini sangat tinggi. Jika tidak, perisai itu tidak akan mampu menahan serangan pedang bulannya. Jin Lenseng menatap bila-bila bulan yang berkobar di sekujur tubuhnya dan mencibir. Perisai mata air kuning milik saya ini adalah harta karun tingkat sumber Do yang diwariskan dari batas bintang. Dengan metode Anda bisa menyerang selama 10.000 tahun dan tetap tak bisa menghancurkannya. Sambil berbicara, ia muncul di hadapan Yang Ke, melawan gempuran bila-bila bulan yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba melancarkan pukulan yang membuat wajah Yang Ke menggelap. Ia berniat menggunakan teknik spesial untuk langsung berteleportasi, tetapi saat kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres. Ruang di sekitarnya sangat kental dan teknik spesialnya yang biasanya bekerja dengan lancar sangat terhambat di sini. Jin Lenseng menyeringnya jahat. Ini bukan wilayah bintang Anda. Ini adalah jalur cahaya bintang. Persimpangan antara wilayah bintang dan alam bintang. Kekuatan hukum langit dan bumi di sini ratusan atau bahkan ribuan kali lebih kuat daripada wilayah bintang. Jadi, teknik spesial Anda akan sangat terbatas di sini. Setelah selesai berbicara, tinjunya sudah menghantam dada Yang Ke. Bahkan sebelum tinju itu tiba, kekuatan dahsyat yang dihasilkannya membuat tulang Yang Ke retak dan kulitnya perih. Bisa dibayangkan jika pukulan ini mendarat, Yang Ke akan terluka parah, bahkan mungkin terbunuh. Tepat pada waktunya, Yang Ke meraung. Transformasi naga! Segera raungan naga bernada tinggi bergema menembus langit. Jin Lenseng tertegun. Detik berikutnya ia merasakan aura kuno dan sunyi tiba-tiba melonjak dari dalam tubuh Yang Ke. Aura itu begitu kuat hingga ia pun gemetar. Dan sisik naga yang berbentuk dari esensi suci menutupi lengan kanan Yang Ke. Dan tangan kanannya langsung berubah menjadi cakar naga. Bersama dengan itu, sisik naga seukuran telapak tangan muncul di dadanya. Dan itu adalah sisik naga asli, harta karun dari tubuh naga sejati. Sisik ini yang diperoleh dari gudang harta karun bintang ungu. Telah disempurnakannya ke dalam tubuh Yang Ke. Dikombinasikannya dengan asal naga suci emasnya. Sekarang dia dapat melepaskan jejak kekuatan naga sejati. War! Tinju Jin Lenseng menghantam dada Yang Ke, tetapi pembunuhan instan yang diharapkannya tidak terjadi. Sebaliknya, rasa sakit yang tajam menusuk tinjunya sendiri. Jin Lenseng tanpa sadar mundur beberapa langkah, mengangkat tinjunya dan membeku. Ia mendapati tinjunya berdarah. Di sisi lain, Yang Ke, meskipun sangat terguncang, tidak terluka parah. Tatapan Jin Lenseng jatuh pada sisik naga di dada Yang Ke. Matanya berkedip sesaat sebelum meledak dengan keserakahan. Sisik naga asli, Anda benar-benar memurnikannya ke dalam tubuh Anda. Pada saat itu, ia seperti seseorang yang telah menemukan harta karunnya yang tak ternilai. Ekspresinya berubah menjadi fanatik. Bagaimanapun, itu adalah sisik naga asli, jauh lebih berharga daripada perisai mata air kuning miliknya sendiri. Jika ia bisa mendapatkan sisik naga ini, bagaimana mungkin pencapaiannya di masa depan kurang dari spektakuler? Harta karun seperti itu, apa hak Anda untuk memilikinya? Jin Lenseng meraung, menyerang Yang Ke dengan panik. Serahkan saja pada saya. Ambil saja sendiri kalau Anda berani. Yang Ke juga murka. Sejak debutnya, meskipun ia telah menghadapi banyak kesulitan dan musuh yang kuat, ia selalu berhasil lolos tanpa cedera. Namun kali ini, musuh yang ia hadapi adalah musuh yang bahkan ia sendiri tak dapat kalahkan dengan mudah. Lagi pula, inti dari seni bela diri terletak pada ketekunan, tekad yang tak tergoyahkan, dan kemajuan yang tak kenal lelah.
Lawan tangguh Yin Lenseng menyulut semangat juang Yang Ke, dan dia menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Mengambil sikap bertarung sampai mati. Segera keduanya berbenturan. Yang Ke melepaskan teknik rahasia transformasi naga, dikombinasikan dengan pedang 5 elemen abadi. Kekuatannya mencapai tingkat yang tak terukur. Meski begitu, ia masih belum sebanding dengan Yin Lenseng. Kekuatannya yang melonjak dari tubuh Yin Lenseng bagaikan gelombang pasang yang menerjang. Cahaya pedang 5 elemen abadi yang mengelilingi tubuh Yang Ke hancur berulang kali. Setiap kali ia terbentuk kembali hanya untuk dihancurkan oleh satu serangan Yin Lenseng. Dalam sekejap mata, Yang Ke berlumuran darah. Jika bukan karena sisik naga asli yang melindungi organ vitalnya, Yang Ke memperkirakan ia akan berada dalam bahaya besar. Di sisi lain, Yin Lenseng sepenuhnya terbungkus dalam perisai mata air kuning. Dan betapapun Yang Ke menyerang, ia tak mampu menembus pertahanannya, membuatnya tak terkalahkan. Terima kasih takdir Anda, karena Anda bukan tandingan saya. Yin Lenseng tertawa terbahak-bahak, terus melukai Yang Ke. Keluar! Yang Ke tiba-tiba meraung. Sesaat kemudian golem batu, Xiao-Xiao dan burung api Liu Yan muncul bersamaan. Seolah merasakan urgensi Yang Ke, Xiao-Xiao berubah menjadi raksasa batu saat muncul. Lapisan baju besi lava muncul di tubuhnya. Ia mengayunkan pilar pengguncang langit, menghantamkannya ke Yin Lenseng. Sementara itu, Liu Yan berubah menjadi burung api, menyemburkan petir dan api yang dahsyat. Mata Yin Lenseng menyipit. Meskipun terkejut dengan 2 orang pembantu yang tiba-tiba dipanggil Yang Ke, ia tidak terlalu memperhatikan mereka. Mengabaikan serangan burung api dan Xiao-Xiao yang tampaknya bertekad untuk membunuh Yang Ke. Segera pilar pengguncang langit menghantam Yin Lenseng. Saat kekuatan dahsyat menghantamnya, Yin Lenseng menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan raksasa batu itu. Bahkan dengan perlindungan perisai mata air kuning, ia tetap kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Di bawah kekuatan dahsyat ini, bahkan perisai mata air kuning itu sendiri berkilat liar. Apa-apaan itu? Yin Lenseng menatap Xiao-Xiao sejenak, ekspresinya penuh keheranan. Bahkan dengan penglihatannya yang tajam, ia tidak bisa membedakan apakah Xiao-Xiao makhluk hidup atau boneka. Bagaimanapun boneka batu adalah ras yang sangat langka. Jika Yang Ke tidak menerima bimbingan dari Yang Yan, ia mungkin tidak akan tahu asal-usul Xiao-Xiao. Meskipun Yin Lenseng telah menjelajahi wilayah bintang gurun besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti ada hal-hal yang tidak ia ketahui di dunia yang luas ini. Dan boneka batu adalah salah satunya. Bertransformasi menjadi raksasa batu, Xiao-Xiao sudah sangat kuat. Digabungkan dengan ratusan ribu pon pilar pengguncang langit, kekuatannya yang dahsyat sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan. Setelah serangannya yang sukses, Xiao-Xiao tidak berhenti. Ia mengangkat pilar pengguncang langit lagi dan mengebantingkannya. Ikat! Teriak Yin Lenseng. Medan domainnya sendiri melonjak, berniat menggunakan kekuatannya untuk memengaruhi gerakan Xiao-Xiao. Namun rencananya gagal. Pergerakan Xiao-Xiao di dalam domainnya sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, aliran kekuatan yang samar dan tak terjelaskan berputar di sekitar tubuh Xiao-Xiao, mengacaukan domain Yin Lenseng. Mungkinkah ini kekuatan hukum? Ekspresi Yin Lenseng berubah drastis saat ia merasakan kekuatan ajaib yang terpancar dari tubuh Xiao-Xiao. Wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Bagaimanapun kekuatan hukum adalah kekuatan yang hanya bisa dirasakan oleh seniman bela diri alam sumber Dou. Kekuatan yang diperoleh melalui sublimasi di dalam domain. Bahkan ia belum menguasainya, tetapi sekarang ia melihatnya pada makhluk tak dikenal yang menyerupai boneka, sekaligus makhluk hidup. Jadi hal ini membuatnya sangat tercengang. Mungkinkah Anda juga melahap semacam asal? Mata Yin Lenseng tajam dan ia langsung menebak kemungkinan alasan mengapa Xiao-Xiao memiliki kekuatan hukum. Ia meraung. Emangnya kenapa kalau itu kekuatan hukum? Anda pikir Anda bisa begitu lancang di hadapan saya dengan kekuatan Anda yang belum sempurna? Nyalah. Dengan raungan itu, ia tiba-tiba membentuk segel tangan dan kekuatan dasar dengan cepat mengembun di sekelilingnya. Kemudian ia berteriak pelan. Penjara dunia bawah, tombak tulang.
Sebuah tombak tulang raksasa berwarna putih bersih tiba-tiba muncul dengan aneh di hadapannya. Tombak tulang putih bersih itu dikelilingi oleh kekuatan yang mengerikan. Kemudian, tombak itu bergetar sedikit di hampaan, lalu tiba-tiba menghilang. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.